Satu halo. Oke, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Kembali lagi kita akan omon-omon. Kita akan jalan ke Wonogiri kota. Rutinitas pagi. Oh, ada kereta api yang melintas di depan guys, dari arah Jogja ke stasiun Balapan. Di atas underpass Transito Solo. Kita berangkat sudah agak siang ini guys, jam 6 lebih sedikit ya, jam 6 lebih 3 atau 4 menit tadi dari rumah. Tidak apa-apa karena presensinya mulai jam 7. Kalau hari-hari biasa presensinya mulainya setengah 7 ya. Pas anak-anak libur ini presensinya mulai jam 7. Ayo bos. Nah, ngono kat mau ngono lho bos. Untuk kegiatan hari ini di sekolah kita akan ada IHT ya guys. Akan ada kesepahaman sebelum kita mulai tahun ajaran baru 2025-2026. Jadi besok Senin tanggal 14 Juli itu anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Hari ini hari Jumat, jadi tinggal hari Jumat, Sabtu, Minggu, kurang 3 hari. Setelah beberapa waktu yang lalu sudah diadakan rapat koordinasi ya, pembagian tugas untuk guru, karyawan, dan bimbingan konseling. Nah, hari ini kita akan khusus koordinasi tentang kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah ya. Jadi akan kita bahas teknisnya ya, biar ada kesepahaman ya, kesamaan langkah di antara Bapak Ibu guru dan semua stakeholder sekolah. Jadi semua Bapak Ibu guru diinstruksikan untuk bawa laptop. Nanti akan dipandu oleh kurikulum dan yang lainnya untuk membahas kesepahaman yang akan kita laksanakan bersama. Jadi terus terang memang saya pribadi dari tahun kemarin ya tidak bersedia untuk dijadikan Paka 1 ya. Untuk tahun kemarin tuh sebetulnya
sudah ditunjuk untuk waka kurikulum, tapi saya tidak sanggup atau tidak bersedia ya. 2 tahun yang lalu malah ya. Kemudian tahun yang lalu untuk kesiswaan 1 saya juga tidak bersedia, sehingga saya membantu Pak Bakti untuk kesiswaan 2. Bukan apa-apa ya guys, ora kemelindi ya, ora kemaki ya, karena ya saya sendiri melihat saya sendiri ya, bukan hal kemampuannya ya, tapi saya kan rumahnya jauh ya, tiap hari saya harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke kantor ya. Jadi sekali berkendara itu 35 kilo kan lumayan jauh juga ya, dan berangkat berisik ya, pagi-pagi sekali. Jadi saya lebih memikirkan keselamatan ya. Kalau masalah kemampuan, teman-teman yang lain juga banyak yang lebih mampu ya, terutama yang rumah-rumahnya dekat itu. Jadi kalau rumahnya dekat kan sedikit terkurangi bebannya ya, minimal tiap hari tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sekolahan ya. Karena menempuh perjalanan jauh itu otomatis secara fisik juga melelahkan ya. Nah, otomatis juga itu akan berpengaruh pada ya kinerja atau pikiran ya. Jadi nggak bisa fokus. Tapi kalau sekedar membantu ya, membackup di waka 2 ya, karena tidak dituntut 100% untuk real time 24 hours ya, jadi ya bisa kita lakukan ya. Beberapa tahun saya sudah membantu Pak Bakti, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Untuk kesiswaan Pak Bakti luar biasa ya, rumahnya dekat, setiap pagi bisa langsung ready ya. Jadi begitu sampai di sekolah sudah ready menghandle anak-anak ya. Bahkan untuk dari rumah sampai ke sekolah itu Pak Bakti tidak perlu jaket ya, cukup pakai seragam, dandan necis sampai seragam, hanya pakai seragam tidak pakai jaket ya. 5 menit sampai sekolah langsung ready menghandle anak-anak. Nah seperti itu kan ideal, artinya orang lemes neng dalan sih. Orang lemes neng dalan sih. Nah lemes neng dalan sih ya, piye-piye konsentrasinya terganggu. Nah, apalagi beberapa tahun sebelumnya ya, saya diarahkan untuk kurikulum. Kurikulum itu kan benar-benar 24 hours ya, ngurusi jalannya pemerintahan di sekolah ya, di semua teknis pembelajaran di sekolah itu yang ngurusi kurikulum ya, mulai dari konsep sampai praktis pelaksanaannya. Nah, kalau di samping laju seperti saya ya, minimal mengacaukan konsentrasi saya kalau berjalan di perjalanan ya. Jadi saya berkelakar dengan teman-teman itu
bisa mengancam keselamatan ya. Kalau menjabat kurikulum bisa bisa mengancam keselamatan. Artinya apa ya, otomatis kan mikirnya itu real time 24 hours ya, jalannya roda pembelajaran di sekolah ya. Kalau rumahnya dekat kan dari perjalanan pulang pergi bisa dikesampingkan ya, artinya tidak menjadi hambatan besar, bisa fokus ke urusan sekolah. Itu jadi bukan tidak mau tanggung jawab atau tidak mau membantu sekolah ya. Kemudian untuk tahun ini ada aspirasi dari teman-teman ya, untuk Waka 2 itu idealnya kan memang harus siap menggantikan Waka 1 di periode berikutnya gitu ya, karena platform idealnya dibuat Waka 1 Waka 2 itu untuk membackup, untuk regenerasi ya. Jadi sesuai kesepakatan kalau di sekolah kita itu menjabat itu satu periode. Nah, satu periode itu 2 tahunan ya. Jadi misalnya terpaksa harus ganti ya minimal satu periode ya, 2 tahun baru diserahkan ke audiens, ke teman-teman ya, yang sanggup atau yang bersedia membantu kepala sekolah siapa ya. Jadi secara kasar ya bisa dikatakan di SMP 1 itu tidak ada rebutan jabatan ya untuk Waka ya, malah cenderung menolak kalau diberikan jabatan Waka itu ya. Bukan apa-apa ya, karena itu tadi tanggung jawabnya sangat besar. Kalau merasa waktunya tidak bisa fokus atau ada yang dianggap lebih mampu, itu kita persilahkan yang lebih mampu gitu. Nah, kalau saya ya, yang saya pikir kendalanya ya waktu saja ya, jarak jauh ya. Nah, untuk tahun ini ada aspirasi yang mencuat dari teman-teman, yaitu tadi kalau Waka 2 itu mestinya bisa menggantikan Waka 1 di setelah periode berikutnya gitu ya, karena sudah dijadikan regenerasi, sudah di kader gitu ya. Nah, setelah ada fenomena seperti itu ya sudah jelas, artinya sudah disepakati, maka saya juga pendekatan dengan teman-teman Waka yang lain ya. Kalau memang seperti itu ya bagus, artinya sudah disepakati seperti itu bagus. Maka saya nego dengan Pak Darmawan selaku kurikulum yang lama yang menata job description untuk teman-teman ya, sebaiknya untuk kesesuaian yang Waka 2 itu di kader Pak, yang sekiranya bisa menggantikan Waka 1 nantinya. Kalau saya itu jelas saya tidak bersedia sampai kapanpun ya untuk Waka 1 ya. Akhirnya dengan berbagai argumentasi ya Pak Darmawan bisa menerima, dan ada sosok yang bisa diandalkan. Nah, apalagi sosok yang diandalkan itu bisa menjadi presiden baik, karena sebelumnya belum ada Waka ibu-ibu ya. Maka dari itu
saya sodorkan satu nama yang sekiranya sudah terbiasa dekat dengan anak-anak, dan itu ibu-ibu, bisa dijadikan presiden baik. Nantinya ibu-ibu juga bisa membantu kepala sekolah menghandle sekolahan gitu ya. Dan sambutannya cukup bagus ya. Sampai pada hari H, hari pembagian tugas ya, pembacaan draft itu belum diberitahu yang bersangkutan ya. Saya meyakinkan Pak Darmawan nggak usah diberitahu Pak, saya yakin sanggup ya, karena beliau sudah terbiasa dengan anak-anak ya. Dan lagi masih Pak Bakti kan masih sanggup untuk Waka 1, jadi nanti yang handle utama tetap Pak Bakti. Nanti beliau yang ibu-ibu ini masih di kader, masih membantu Pak Bakti, jadi masih ada waktu untuk siap secara materi maupun secara psikologis ya. Akhirnya benar dugaan saya ketika dibacakan draft ya di Sagaraviu di Kebumen itu, pas rapat koordinasi pembagian tugas itu, tidak ada resistensi dari yang bersangkutan ya, dan dari teman-teman juga tidak ada resistensi. Hanya yang bersangkutan sedikit usul, karena sebelumnya dia sudah di koordinator P5 dan pramuka dan juga literasi, jadi sudah berkecimpung dengan anak-anak di 3 pos itu ya, literasi pagi, kemudian pramuka, pembina pramuka, kemudian di koordinator P5 ya, koordinator kelas itu kalau nggak salah. Itu dia sanggup di Waka 2 kesiswaan tapi dikurangi untuk job yang lainnya. Akhirnya disanggupi oleh tim pada waktu itu ya. Pada waktu rapat koordinasi itu dipimpin oleh Pak Kepala Sekolah dengan moderatornya Pak Saryanto selaku pejabat kurikulum yang diplot baru ya. Atau pejabat lama deh, pejabat lama di Humas 2 Pak Saryanto, karena rapat koordinasi itu kan masih dihandle oleh pejabat lama ya. Kemudian Pak Darmawan selaku kurikulum lama. Nah di situ rapat pembagian tugas berlangsung ya kondusif lah, karena draftnya sudah jadi, sudah tinggal dibacakan, dan sudah ada komunikasi di antara beliau-beliau yang mengisi pos itu ya. Walaupun ada beberapa yang seperti Waka 2 yang dipersiapkan untuk menggantikan Waka 1 di periode berikutnya itu ya. Untuk saya pribadi, lepas dari Waka kesiswaan 2 bukan berarti enak-enak ya. Jadi karena selama ini saya juga double ya, saya juga double 3 itu. Ada Waka kesiswaan 2, kemudian ada di dokumentasi sekolah, kemudian satu lagi di pembina OSIS sekretaris. Jadi double 3 sebetulnya ya. Dengan kesiswaan masuk ke pejabat baru untuk Waka 2 ya, saya tinggal konsen di dokumentasi sekolah ya. Nah untuk dokumentasi sekolah memang sesuai domain saya ya, dari awal memang sudah masuk dokumentasi sekolah, didouble dengan pos-pos yang lain untuk membantu sekolah. Dari dulu memang masuk dokumentasi ya saya, karena sesuai domainnya ya. Saya suka ngonten ya, jadi saya suka ngonten ya, maka ya sesuai ya. Artinya
sesuai passion yang kita miliki gitu. Jadi semua dokumentasi sekolah yang ada di YouTube itu sebagian besar saya yang memasukkan atau mengupload, dari proses syuting, editing sampai uploading saya sendiri yang menangani ya. Nah, dibantu oleh personel yang lainnya. Nah, untuk beberapa konten yang saya tidak bisa syuting ya, ada Pak Wahid ya, Abdul Wahid Aprianto, guru P3K baru, langsung kita masukkan ke tim YouTube dan IG. Kemudian ada Pak Susanto ya, guru TIK atau prakarya, itu dari dulu sudah bersama-sama kita satu tim di dokumentasi, walaupun spesialisasinya Pak Santo di web ya. Jadi kalau saya di YouTube, Pak Abdul Wahid itu di IG, Pak Susanto itu di web. Kemudian yang di TikTok itu ada Bu Ria P3K yang baru seangkatan dengan Pak Wahid, itu diupload di TikTok. Kemudian di Facebook itu ada saya dan Pak Santo yang membantu di Facebook. Kemudian yang di reportase ya, bahan untuk web itu dibantu Bu Hadita, Bu Ervina ya, P3K yang seangkatan dengan Pak Wahid. Walaupun prakteknya belum optimal untuk reportase. Nah, idealnya kan memang semua kegiatan sekolah itu ditulis ya, dilaporkan dalam bentuk tulisan yang kita sebut dengan reportase. Nah, setelah naskah atau skrip jadi itu diserahkan ke admin webnya kan Pak Santo itu. Nah, nanti Pak Santo tinggal mengupload gitu. Kemudian untuk tim web itu dibantu juga oleh anak-anak ya, jadi murid-murid yang punya potensi atau punya passion menulis itu disuruh menulis untuk setiap kegiatan ya. Misalnya anak-anak yang punya passion di PMR atau ikut kegiatan PMR itu ada yang diserai ya, setiap ada kegiatan diserai untuk menulis. Yang anak-anak yang di pramuka yang punya passion pramuka yang ikut di sana, kemudian ada kemampuan untuk menulis, diminta untuk menulis kegiatan yang ada ya, setiap ada kegiatan kemudian disetorkan ke Pak Santo untuk diupload ya. Tentunya sebelum diupload ada editing sedikit gitu ya, tapi teknis seperti ini belum maksimal ya. Nah, teknisnya masih banyak yang menulis dan mengupload itu Pak Santo. Jadi mulai dari menulis, kadang memfoto ya, gambar yang akan dimuat di web itu yang foto ya Pak Santo sendiri, yang nulis Pak Santo, yang edit Pak Santo, yang sampai jadi di web itu ya semua Pak Santo yang nulis ya. Jadi belum maksimal atau belum sesuai job yang seharusnya dilaksanakan ya, karena belum tentu semua bisa ya menulis itu ya, belum tentu semua bisa atau belum tentu semua punya passion untuk menulis ya, seperti itu ya. Seperti YouTube juga sama ya, kalau hanya nyuting kan gampang, sekarang sudah ada HP tinggal nyuting ya, mau syuting ya tinggal shoot aja. Kan untuk proses-proses selanjutnya tidak semudah nyuting saja kan. Untuk proses-proses selanjutnya kan ada editing, kemudian ada texting juga. Nah itu baru upload. Jadi
jadi prosesnya lama ya. Sebetulnya tergantung kemauan juga ya, jadi tidak hanya tergantung kemampuan tapi kemauan juga ya. Walaupun kemampuannya oke, skillnya oke, tapi kalau kemauannya tidak ada ya sama saja ya, nggak bisa terwujud ya. Bisa nyuting, bisa editing, bisa upload, tapi kemauannya tidak ada ya repot. Nah, kemauan itu didukung oleh apa ya, didukung kemungkinan. Kalau ada kemauan tapi tidak punya internet misalnya ada kemauan tapi neng omah ora duwe wifi, ya repot juga ya. Untuk editing dan sebagainya itu kan diperlukan waktu, kan nggak mungkin ketika di sekolah editing dan sebagainya, karena di sekolah tugas utamanya adalah mengajar ya udah mengajar kan yang utama. Jadi kalau di sekolah ya konsentrasinya persiapan mengajar dan mengajar, sama finishing ngajar tuh ya ada penilaian dan sebagainya, input nilai, ngitung nilai ya, pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, sementara untuk kegiatan-kegiatan yang membantu sekolah seperti dokumentasi dan sebagainya itu kan menyita waktu ya, itu biasanya dilakukan di luar atau di rumah ya. Bisa syuting, editing, tapi kalau uploadnya tidak ada wifi kan ya boros ya, karena segala sesuatu itu mandiri ya guys. Jadi tidak semua difasilitasi oleh sekolah ya. Jadi misalnya ngupload satu konten di YouTube ya, dari proses sampai jadi konten di YouTube itu prosesnya tidak mudah ya. Artinya kadang satu konten itu dilakukan sendiri dengan tenaga sendiri, dengan sumber dana sendiri ya. Jadi nyuting, editing, uploading ya, upload ya di rumah pakai wifi kita sendiri, walaupun itu untuk kepentingan sekolah. Nah, seperti itu yang kadang dilupakan oleh teman-teman itu ya, bahwa satu konten itu ada prosesnya. Tidak segampang membuka konten di YouTube hanya nonton itu ya. Oh, ada konten ditonton ya. Tidak segampang menonton ya, untuk proses pembuatan kontennya itu. Bahkan nyuting berjam-jam itu sering aku lakukan ya. Contoh yang menyita waktu sampai berjam-jam itu pelepasan, terus ada rapat dengan orang tua wali murid ya. Nah, itu kan terutama yang menuntut dokumentasi penuh ya. Jadi kalau dokumentasi penuh kan tidak terpotong. Kalau ada pertanyaan apa-apa, ada tuntutan apa-apa, ada di dokumentasi sudah ada, tinggal muter gitu ya. Kadang harus berdiri sampai 1 jam, pegel neng boyok ya. Kalau hanya iren ya namanya di mana-mana ya seperti itu ya. Ada satu sisi satu personil yang full kerjanya sampai tidak tahu waktu, tidak kenal istirahat. Tapi ada satu personil yang mau legality ya, gaweane mau mulang tok, mulangnya kadang-kadang ya orang mulang, nyantai ya. Temannya yang lain kerja full tapi tidak ngerti, tidak mau bantu ya, seperti itu ya, ada di mana-mana ya. Jadi profil seperti itu ya ada di mana-mana ya. Kalau tidak menjadi tanggung jawab dia tidak mau membantu, tidak mau tahu. Nek ngelingi sing ngono-ngono kuwi
kaya wegah-wegah cah ya, kaya wegah-wegah. Apalagi wis kerjanya full, teman yang lain tidak mau tahu ya, tidak diapresiasi, malah dipaidu. Nah, dimarahi wegah seperti itu. Nah, seperti itu kalau nggak punya passion, lokro kan. Nah, kalau tidak punya passion, tidak punya keteguhan hati untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya, yang lokro terus kendor, dipaidu pisan langsung kendor, langsung mutung gitu. Ya, tapi kalau sudah sesuai passionnya ya sudah, nggak apa-apa mah itu. Mereka tidak tahu prosesnya. Memang orang tidak tahu itu kan ya ora dosa gitu ya. Namanya orang tidak tahu ya. Tidak tahu itu kadang-kadang juga secara nggak langsung tidak tahu atau tidak sadar ya, atau tidak mau ya. Kadang-kadang juga datang dari otoritas sekolah ya. Otoritas sekolah itu siapa yang bisa mengambil kebijakan di satu sekolah itu ya. Ya, sudah tahu kalau misalnya ya, sudah tahu kalau kurikulum itu pekerjaannya seperti itu, Sarpras pekerjaannya seperti itu, kesiswaan seperti itu, real time kerja nonstop ya, itu di luar tugas utama mengajar, menyita waktu sampai sore, pagi-pagi harus siap ya. Nah, kadang otoritas sekolah itu tidak mau mengusahakan satu reward untuk beliau-beliau itu ya. Jadi pegangannya hanya normatif ya, tidak ada di pos anggaran ya. Di pos anggaran tidak ada atau tidak boleh diadakan. Lah yang tidak boleh itu kan yang resmi, artinya yang pos-pos yang dananya itu ada di satu pos yang memang tidak boleh diperuntukkan hal-hal yang di luar mata anggaran. Nah, sementara sekolah kan punya sumber anggaran yang lain. Yang sumber anggaran lain itu dari usaha sendiri ya. Jadi bukan dari dana pemerintah, dari usaha sendiri ya. Nah, mestinya reward yang untuk beliau-beliau seperti itu ya diambilkan dari yang dana yang tidak resmi, dana yang usaha sendiri, bukan tidak resmi ya, dana yang dari usaha sendiri itu ya. Nah, jadi usaha-usaha yang dikelola oleh sekolah ya. Nah, usaha yang dikelola oleh sekolah itu apa? Berarti menyalahi sekolah punya usaha? Bukan seperti itu. Yang namanya sekolah, misal ya ini, yang namanya sekolah kan ada space ya. Nah, space itu dipakai untuk kantin ya. Space itu kan dipakai untuk kantin sekolah gitu ya. Nah, dari kantin sekolah itu kan bisa dikelola ya, ada menimbulkan atau menghasilkan dana ya. Misalnya dari beberapa keluarga sekolah ada yang mengelola kantin. Nah, itu kan ada uang sewa kantin, ada yang disisihkan. Nah, seperti itu kan usaha yang dihasilkan oleh sekolah ya. Nah, kan bisa disisihkan untuk reward
para beliau-beliau yang benar-benar membantu jalannya roda pemerintahan sekolah, yang benar-benar real membantu ya, tidak hanya sekedar menjabat ya. Ya harapannya seperti itu. Artinya apa? Artinya ada perhatian lah, ada reward bagi beliau-beliau yang benar-benar bekerja, memfokuskan waktunya ya. Waktunya digunakan untuk membantu aktivitas sekolah full ya. Harus ada reward, karena di satu sisi ada yang ya dalam tanda kutip saudeli dewe ya, tidak mau tahu kebutuhan sekolah, hanya sekedar mengajar dan selesai pulang ya, datang mengajar pulang ya. Walaupun tupoksinya itu ya benar, tapi kan untuk sekolah kebutuhannya macam-macam ya. Untuk eksistensi sekolah itu memang harus dibutuhkan satu kesadaran dan kemauan stakeholder sekolah ya, untuk bekerja ikhlas ya. Ya kalau kita yang laju ya, laju itu rumahnya jauh, jarak jauh, itu cenderung lebih tahan lama di sekolah ya. Artinya apa? Begitu sampai di sekolah itu jarang keluar ya, atau jarang kembali ke pulang urusan rumah itu ya. Nah, contohnya seperti libur akhir tahun untuk tahun ini ya, selama 3 minggu full itu guru harus masuk ya. Nah, untuk teman-teman yang laju rumahnya jauh itu ya, setelah absen ya full di sekolah karena rumahnya jauh ya. Jadi melakukan kegiatan yang ada di sekolah itu apa, yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi, mata pelajaran ada juga, ya melakukan kegiatan hubungannya dengan sekolah juga ada ya. Tapi juga tidak sedikit teman-teman yang rumahnya dekat itu absen berpimbuh renek-renek tinggone ora ketok ning sekolahan ya. Bar absen tapi ning sekolahan ora enek wong ya. Entah kemana itu ya. Entah urusan dinas luar atau urusan dinas liar ya. Pada prakteknya banyak yang seperti itu ya. Nah, bagi personel-personel yang tidak mau tahu tadi ya gampang, tinggal jawab aja. Salah omahmu adoh ya. Umpama kowe mau cedak mesti ya ngono. Ya seperti itulah. Pasti banyak ungkapan-ungkapan skeptis seperti itu ya. Tapi ya itu satu fenomena saja, kita kan hanya menyampaikan fenomena yang terjadi ya. Jadi belum tentu kita sendiri melakukannya. Jadi fenomena seperti itu tapi belum tentu kita melakukannya. Oh, wis tekan Wonogiri guys, ora kroso omon-omon wis tekan Wonogiri kota ini, sudah sampai batas kota.
tapi ya harus tetap fokus ya, omon-omon tapi tetap fokus di jalan. Emang pikirannya kalau omon-omon tuh secara otomatis terbagi ya. Di satu sisi harus menggali kata-kata ya, harus berkata-kata ya. Yang namanya berkata-kata itu juga tidak pakai pikiran ya, ora asal, tapi harus pakai pikiran juga. Nah, satu sisi harus fokus ke jalan, situasi lalu lintas yang akan kita lalui ya. Kalau yang sudah terbiasa jalan ya bisa sedikit gampang membagi ya, fokusnya antara jalan dan omon-omon ya. Walaupun kadang memang ngelek ya, jadi antara satu kata dengan kata yang lain ini mau ngomong itu jedanya agak beberapa detik itu ngelek gitu ya. Ya karena itu tadi, satu sisi harus fokus di jalan, satu sisi harus berkata-kata, jadi kan agak ngelek gitu ya. Jadi bukannya kita jedel nggak bisa ngomong, tapi karena tuntutan. Satu sisi harus memperhatikan jalan, satu sisi harus mengaduk-aduk kosakata yang harus diomongkan apa gitu. Nah, itu kan tidak sembarang orang bisa. Nah, kadang juga Pak Selap hilang ya, seperti ini tadi kan hilang ya. Begitu aku ngelihat pojokan ada ahas itu ada yang menarik, jadi Selap hilang, tidak berkata-kata. Ada satu objek yang menarik itu diperhatikan tapi Selap hilang, kata-katanya hilang, nggak berkata-kata. Nah, seperti itu kan koyok ngelek itu, koyok kehabisan kata-kata itu, tapi sebetulnya itu fokusnya yang terganggu ya, fokusnya yang terbagi menjadi 3 atau 4 ya. Jadi yo melaku, yo berkata-kata, yo ada satu objek yang menarik. Nah, jadi harus bercabang. Oke, itu ngelindur kita pagi ini ya, omon-omon kita pagi ini, hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Sepanjang perjalanan kita berangkat kerja, kita sudah sampai di sekolah ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Glenn urung teko.